Eh, aku Habib mabok ngene iki piye kowe? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, ini ada sebuah video yang katanya dua orang yang ada di situ adalah Habib. Dia sedang mabuk-mabukan, sedang teler-teleran. Di dalam video itu tergambar yang memvideo itu sedang menegur. Katanya ini Habib kok mabuk-mabukan seperti itu. Maka video ini kemudian beredar dan meluas, dibahas oleh banyak sekali ya channel-channel. Saya kurang tahu persis apakah itu Habib sungguhan atau tidak, ini kurang tahu persis. Dan ya kalau kita perhatikan videonya itu mabuk sungguhan atau hanya acting-actingan juga tidak tahu persis, karena saya perhatikan di situ hanya ada dua orang pemuda yang sedang teler-teleran, yang satu ini sampai ini yang ngeleprah-ngeleprah, apa itu ngeleprah-ngeleprah itu ya, tidur-tiduran begitulah ya, layaknya orang yang sedang mabuk kepayang. Nah, di situ jelasnya saya perhatikan memang tidak ada khamr sahabat. Tapi ya Allah alam, tetapi yang tahu hanya yang video itu sebetulnya gimana itu. Karena pasalnya di situ kan yang memvideo adalah seorang keamanan di situ ya, keamanan desa, kemudian menegur dua orang itu yang katanya itu adalah Habib dan ya diperingatkan begitu. Nah, kemudian video ini dikaitkan sahabat dengan satu video dari seorang penceramah yang tegas sekali mengatakan bahwa katanya Habib, meskipun Habibnya itu maksiat, di ahli narkoba, ahli minum-minuman, itu kakinya lebih mulia daripada kepalanya seorang kiai. Ya, meskipun video yang ada itu palsu, toh pernyataan daripada seorang kiai yang ceramah itu ya tidak bisa dibenarkan juga. Mana ada orang maksiat kok sampai-sampainya kaki itu lebih mulia daripada kepala. Ini kan ya kejahilan yang sangat luar biasa. Itu dari mana itu ada pernyataan seperti itu? Dalilnya apa? Kan seperti itu sahabat ya. Ulama mana? Kitab mana yang menyebut? Nah, itu juga perlu disebutkan sebetulnya. Masa iya orang maksiat kok lebih mulia daripada orang yang tidak maksiat, apalagi kiai. Ini kan sangat repot sekali ya. Kita lihat dulu videonya sang penceramah itu sahabat. kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Nah, ini sebetulnya kalau kita bahas ya sederhana saja sahabat. Yang namanya minum khamr ini kan larangannya sangat keras sekali sahabat ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219, di situ disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmu kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang kalau kita artikan, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Khamr dan judi, ya jelas ya, khamr dan judi. Katakanlah dalam keduanya terdapat dosa besar. Ada dosa besar sahabat. Kemudian wa manafi'u lin-nasi, dan juga ada manfaatnya. Ya ada dosa besarnya, ya ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya khamr dan maisir itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya jelasnya khamr itu ya jelas dosa besar kan begitu sahabat ya. Nah, orang yang melaksanakan dosa semacam ini kok dikatakan kakinya lebih mulia daripada kepalanya orang alim. Ini
Dari mana titik temunya? Ini kan sangat lucu sekali ini pernyataan dari penceramah itu. Maka saya di sini ingin menampilkan kepada sahabat satu video yang menurut saya ini sangat bagus sekali, sahabat ya. Ada seorang Habib, beliau menyatakan dengan tegas ketika ada seorang Habib, anak Habib, dia betul-betul Habib. Kok dia melakukan minum-minuman keras? Dia melakukan maksiat, ya diingatkan, ditegur. Bahkan kalau perlu itu dipukul sekalian. Nah, itu jelas di situ nanti. Nanti sahabat, nanti kita putarkan. Akan tapi sebelum sahabat mendengarkan, ya kita ambil poin mengenai seorang Habib yang minum khamr saja. Jelas di situ menegaskan kalau perlu dipukul saja. Ya jangan dikaitkan dengan kakinya lebih mulia daripada orang yang alim atau kiai, ya tidak bisa seperti itu. Ini nanti sahabat, terlepas dari apakah sahabat ini percaya antara status habaib itu keturunan Nabi atau bukan lah ya. Kita ambil sisi positifnya saja. Yang jelas siapapun ketika dia melakukan maksiat, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, minum-minuman keras, mabuk, judi dan lain sebagainya, siapapun orangnya itu patut untuk ditegur, patut untuk diperingatkan, bahkan kalau perlu ya, kalau perlu. Ini kalau tatanan syariatnya sudah betul. Kalau perlu ya dipukul. Nah, seperti itu sahabat ya. Kita dengarkan sahabat. Bagi suatu masalah yang saya rasa antum juga menghadapi. Habib, ini ada habaib, ahlul bait, keluarga Nabi, dia mabok, Beb. Bagaimana kita, Beb? Kita mesti cinta sama dia. Dia mabok, dia bikin begini, dia bikin begitu. Anda nggak berani, Beb, takut kualat. Ente nggak nasehatin dia, ente bakal dituntut tanggung jawab di hadapan Rasulullah ntar hari kiamat. Siap ente ngadep Nabi Muhammad, punya jawaban. Kalau Nabi Muhammad bilang, engkau lihat cucuku bikin dosa, engkau biarin, punya jawaban apa bakal Nabi Muhammad ntar? Mau bilang, ya Rasulullah, saya nggak enak. Mau bilang begitu sama Nabi? Saya cinta sama dia, cinta macam apa begitu? Saya kasih contoh. Saya pribadi bakal marah besar kepada seseorang lihat anak saya bikin maksiat, terus dia diem. Kenapa? Gak enak anaknya Habib. Lo khianat. Lo gak sayang sama gue. Cuma ngomong kosong. Gak enak anaknya Habib. Bukan gak enak, engkau biarkan anaknya Habib terjerumus di dalam kehancuran. Itu khianat. Kita kalau cinta sama Rasulullah, kita nggak bakal biarkan cucunya Rasulullah, anak keturunan Nabi Muhammad, bikin maksiat terus kita diam, takut kualat. Nanti khianat, bukan takut kualat, dan kualatnya jauh lebih besar lagi di hadapan Allah. Jelas? Kita cinta sama anak kita. Ini yang udah pada kawin, punya anak. Kita cinta sama anak kita. Apa dia mau kita turutin. Tapi kalau anak kita bikin salah, ada kita diam. Anak kita mau minum, mau mabok-mabokan, naudzubillah, kita diam. Kalau sayang kita sama dia, biarin, kesian, biar dia mabok, begitu. Kagak. Karena kita sayang sama dia, kita pukul dia. Kita nggak rela dia jadi pemabok. Kenapa? Karena kita sayang. Kita nggak rela dia main perempuan. Karena itu kita pukul dia. Bahkan mungkin kita usir, supaya dia mikir, ngambil pelajaran. Kenapa? Karena kita sayang. Kita nggak mau dia jadi pelacur. Karena kita cinta sama anak kita. Demikian orang yang betul-betul cinta sama keluarganya Nabi, ngelihat mereka nggak benar, nasehatin. Kalau perlu pukul, pukul. Saya katakan itu. Kalau kita nggak lakukan itu, khianat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Ini saya kira perkara ini udah jelas. Beb, saya takut. Ya jangan ngomong cinta, jangan ngaku cinta, ngomong kosong. Saya takut kualat. Lu bakal kualat begitu. Ngelihat keluarganya Nabi, cucunya Nabi terjerumus kemaksiatan, diem, takut kualat. Lu bakal kualat kalau lu diem. Lu bakal tanggung pertanggungjawaban di hadapan Rasulullah ntar.
Jangan dibiarkan dia maksiat. Tegur dia. Bisa dengan cara yang lembut. Nggak bisa, tegesin. Kalau perlu dipukul, dan dia bakal dengar kata kalau dipukul, pukul. Bentuk cinta kita sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Saya kira dari sini sahabat bisa menyimpulkan sendiri lah ya, bagaimana baiknya untuk menyikapi tentang apakah betul kakinya seorang Habib yang maksiat itu lebih mulia daripada kepalanya seorang kiai. Yang saya pribadi sih, ini adalah pernyataan yang tidak benar dan harus diluruskan. Seperti itu. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.